Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, siapapun menginginkan menjadi mukmin, karena memang manusia Nabi Adamnya di surga dicipta, anak turunnya lahir dalam keadaan fitrah, termasuk fitrahnya adalah kenal Allah, butuh Allah, siap menghamba kepada Allah. Ketika dia hidup masa balik, lalu keimanan itu akan diuji, sehingga nanti akan bisa diketahui siapa ketika kembali kepada Allah layak sebagai mukmin, karena surga itu hanya diisi oleh mukmin saja. Karena Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya yang beriman, mereka beramal soleh, maka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Semoga kelak kita berkumpul di surga Allah, bahkan di Firdausnya. Allahumma amin. Apa tanda bukti keimanan yang dia akan diuji? Allah telah sebutkan, innal mu'minin. Kita ulang kembali, makanal mu'minun wal mu'minat idza qadallahu wa rasul amron ayyakuna lahumul khiyarah, atau kama qala ta'ala. Orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan, enggak ada kelayakan buat mereka ketika Allah bikin keputusan, ketika Rasul bikin keputusan, kecuali mereka tunduk. Tidak ada pilih-pilih di antara mereka. Yang ada adalah 4 sikap. Sami'na wa ata'na mastata'na ghufranaka. Saya siap dengar, saya siap taat, dengan mengerahkan segenap kemampuan. Ketika memiliki keterbatasan, semoga Allah memberikan ampunan. Lalu masalah-masalah yang diuji, yang sikapnya seperti itu, ketika Allah telah bikin ketetapan dengan Al-Quran yang sharih, yang muhkamat, yang jelas gamblang. Orang memahami sistem tafsir yang benar, yaitu ayat ditafsirkan dengan ayat, bila belum jumpa ayat ditafsirkan dengan sunnah, bila belum jumpa ayat dipahami dengan pemahaman sahabat, bila belum menemukan ayat dipahami dengan ijma'nya tabi'in. Itu namanya sudah sharih, muhkamat, jelas gamblang dengan sistem pemahaman itu. Sunnah pun juga demikian, ketika sudah sharih, jelas gamblang, dilihat pada sisi pensyarahannya, itulah yang diajarkan kepada para sahabat. Mereka telah praktek sempurna. Ketika masalah masuk kepada wilayah demikian, 4 sikap di atas merupakan ketetapan. Siap dengar, siap taat,
mengerahkan semua daya, banyak memohon ampun ketika manusia jelas memiliki banyak keterbatasan, jelas hatinya ikhlas semata berharap kepada rahmat Allah, prakteknya mengikuti sunnah. Selesai. Itu merupakan tanda keimanan dan itu merupakan tanda kesempurnaan. Lalu ada masalah-masalah yang bersifat ijtihadiyah, yaitu dalil dipahami dengan mengerahkan segenap tenaga tanpa ada janjian ketika hasilnya sama. Nah, itu namanya masuk kepada wilayah ijma'. Tapi ketika dalil itu banyak memberikan beberapa potensi kemampuan, memang maknanya mustarok, mencakup sana sini karena banyaknya hikmah, sehingga berbagai macam pelajaran bisa diambil yang berpotensi ada perbedaan-perbedaan, atau memang karena kemampuan menyimpulkan hukum lalu hasilnya berbeda. Dan memang manusia itu beragam, kemampuan mengumpulkan dalil, kemampuan meneliti dalil, kemampuan menyimpulkan dalil, yang kadang kemampuan menyimpulkannya berbeda, yang kadang juga hasilnya kontras. Ada yang menyimpulkan, oh ini sunnah, bahkan yang mengatakan enggak, ikut itu malah bid'ah, sehingga berpotensi adanya khilaf. Lalu bagaimana ketika menyelesaikan masalah yang berpotensi adanya khilaf? Jawabnya, jangan mempertahankan ego, tapi cari penengah. Semisal kasus suami istri, cari penengah. Memang Allah perintahkan, fab'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha, in yurida islahan yuwafiqillahu bainahuma, atau kama qala ta'ala. Jika berpotensi ada perbedaan antara suami istri, meruncing nanti bisa pecah, maka utuslah hakim dari pihak suami, hakim dari pihak istri. Bila memang keduanya menginginkan perdamaian, Allah akan memberikan taufik, langkah tepat sehingga damai bisa tergapai, sehingga keluarga akan utuh. Demikian juga urusan kemasyarakatan. Memang Allah telah perintahkan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa rasulih dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, atau kama qala ta'ala. Bila kalian mengalami tanazu', perbedaan persengketaan, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Jika kalian memang iman kepada Allah, nah cara itu yang baik dan solusi yang paling tepat. Bila kasusnya itu sudah besar, maka imam negara, hukumah, itu yang menjadi hakim. Kriteria hakim akan diterima ketika dia termasuk yang memberlakukan ketetapan Allah, yaitu wa atiullaha wa ati rasul. Taatilah Allah, masyarakat umum hakim kena perintah ini. Taatilah Rasul, masyarakat umum hakim kena perintah ini. Wa ulil amri minkum. Nah, hakim yang dia sudah taat Allah, taat Rasul, maka ketetapannya diambil. Dia ditaati karena perintah Allah. Dan ketika terjadi perbedaan, lalu hakim yang menangani. Lalu dari pertimbangan yang ada,
sudah jelas merujuk kepada dalil yang hak dan pasti. Masalah-masalah ijtihadiyah yang bersifat umum untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka keputusan imam itu akan menjadi penyelesai dari pertikaian. Hukmul imam yartafi'u khilaf. Hukum imam menyebabkan khilaf itu terangkat. Sehingga imam sebagai penengah dua pihak yang bertikai mandek. Termasuk perbedaan kesimpulan berkaitan masalah matlak, tempat terbitnya hilal. Ini masing-masing daerah menggunakan ru'yat sendiri-sendiri atau satu ketika mendengar langsung disampaikan kepada semuanya. Ketika tidak ada khilaf, ya mungkin saja itu dihargai pilih yang mana. Ketika ada khilaf akan menimbulkan permasalahan, merusak persatuan kemaslahatan kaum muslimin. Adanya waliul amri itu untuk mencari solusi terbaik untuk menghilangkan khilaf. Akhirnya merujuk puasalah karena ngelihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Kemudian dengan cara ru'yatul hilal itu sebagai penyelesai itu hak, maka pihak-pihak lain yang memiliki perbedaan itu harus mandek dan harus tunduk kepada ketetapan imam. Ini menjadi ijma'. Makanya untuk kerukunan sebuah negeri, masalah-masalah yang jadi maslahat umum itu berpotensi ternoda, imam menyelesaikan masalah, maka yang memiliki kewenangan menetapkan langkah untuk kemaslahatan itu adalah waliul amri. Maka pihak-pihak yang memiliki pendapat fatwa yang berbeda, maka mereka harus mandek, tunduk kepada waliul amri dengan langkah yang tepat dan benar untuk menjaga kemaslahatan persatuan ukhuwah kaum muslimin yang dengannya nanti akan terjaga. Ini perkara yang penting untuk kita perhatikan. Maka daripada itu, jiwa pemberontak itu harus segera dikendalikan. Pemerintah sebagai penengah, maka jadikan sebagai solusi, jangan dijadikan rival. Sehingga apabila pemerintah hakim dijadikan rival, mestinya keputusannya diikuti sebagai ijma' kesepakatan atau masalah ijtihadiyah, kemaslahatan umum, maka orang yang memiliki langkah yang oposisi menyelisih itu merupakan benih-benih pemberontakan yang mereka harus ditindak dan dihentikan. Jangan sampai mereka dibiarkan bisa merusak kepada lingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.